Divine. Congratulations for number 2. Ani from Palangkaraya. Warta Bicara, halo, ada Caca lagi. Di kali ini akan ketemu sama Mas Andi. Siap. Halo Mas Andi. Halo. Halo. Kayaknya kita harus punya penonton deh hari ini ya. Karena ini penting. Mas Andi, gimana Siap. kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat. Kenapa harus Mas Andi sih sebenarnya? Karena Mas Andi ini baru aja membawa piala yang bisa ditunjukin bahwa ternyata dari Kalimantan Tengah Palangkaraya itu bisa membawa bentuk profesi yang ke internasional setting. Ya. Benar. Mas Andi, cerita dong gimana caranya memulai terjun kecemplung di dunia rambut dan Apa sih menyebutnya dunia barbershop. Barbershop ya? Barbershop. Oke. Kalau tukang cukurnya namanya capster. Capster. Ya. Saya berawal tukang cukur dari 2015 sebagai tukang cukur konvensional. Konvensionalnya cukur kayak konvensional. yang di pasar-pasar tuh, kursi Oke. kayu gitu. Setelah 2 tahun berjalan dari 2015 ke 2017, saya merasa ada yang kurang, kayaknya ada yang kurang nih, kayak pendapatan nggak seberapa. Jadi saya sekolah lagi ke Banjar lah itu, ikuti workshop, seminar. Nah dari situ membuka mindset peluang bisnis di industri barber. Kalau mau bagus, mindsetnya harus dirubah. Nah itu. Oke, ini dari kecil cita-citanya jadi barber apa nggak sengaja kecemplung ke dunia barber? Sebenarnya kemarin menjadi tukang cukur itu terpaksa sih cari uang aja dulu. Di bawah tekanan berarti? Enggak juga di bawah tekanan, kayak nggak ada kerjaan lain gitu. Oh gitu. Karena saat itu tuh saya punya keahlian kan, dulu pernah jadi anak pang. Oke. Nah teman-teman pang tuh aku yang bikin rambutnya, mohak, motong saat itu. Jadi kayak kerja apa ya pas udah beristri, pengen berwirausaha kan. Yaudah yang mudah aja, tukang cukur, pangkas rambut. Nah saat itu. Berarti mulainya itu adalah tukang cukur? 2015. Memang menyebutnya tukang cukur ya? Iya. Oke. Pang. Kalau kekiniannya barber Iya, sebenarnya capster? iya sama aja sih, kan, sama ya? aja. Oke. Sebenarnya ini kan tadi kan seru nih ngerjain rambut teman sendiri. Iya. Kemudian akhirnya jadi profesi. Itu belajarkah, ngeliat atau iseng mencoba salah apa gimana? Otodidak sih. Oh serius? Iya. Oke. Tapi selepas 2 tahun tadi jadi tukang cukur yang konvensional, saya mau coba untuk lebih modernisasi, bahasanya modernisasi. Sekolah, ikut workshop, nah situ yang lebih serius membangun bisnis di industri barbernya. Oke, berarti ini dimulainya tuh dari keisengan kumpul sama teman komunitas, ngerjain rambut teman, kemudian akhirnya karena melihat bentuk peluang, diseriusin dalam workshop. Ini waktu awal memulainya, ini kan konvensional ya, sebagai tukang cukur bahasanya. Tukang cukur capster aja ya? Capster. Boleh. Sebagai capster, ini yang paling susah apa tantangannya? Pertama-pertama? Kalau menjadi tukang cukur profesional, entah itu konvensional atau tuh barbershop, itu kan dibayar, artinya profesional. Di awalnya sih yang sulit, kita tuh kan belum terlalu mengerti karakter rambut customer. Karena jam terbang juga belum terlalu panjang, jadi di situ yang sulitnya. Oke. Ini seorang capster berhak menentukan nggak sih model rambut untuk si customernya? Kan ada muka yang kotak, bulat gitu, oval gitu. Terus tipe rambutnya yang kayak saya nih, rambutnya lemas gitu. Gimana? Sebenarnya bukan berhak menentukan, itu deal-dealan di awal. Kadang-kadang menurut capsternya bagus, memang bagus sih cukuran misal. Cuman customernya nggak pede dengan cukuran bagus tadi. Oke. Itu juga masalah. Oh gitu? Iya. Jadi sebenarnya itu step pertama ketika kita ke tukang cukur adalah menanyakan modelnya dia mau gimana, atau capsernya bisa menyarankan gimana? Sebenarnya deal-dealan aja. Deal-dealan. Kembali lagi kan kalau cukuran kan selera kan. Nggak, menurut kita bagus, belum tentu menurut customer bagus. Jadi pentingnya di awal itu deal-dealan gitu. Saya mau rambutnya dikeriting, Hair tapi perming. sininya panjang, sininya pendek gitu. Kira-kira seorang capster boleh menolak nggak untuk itu? Enggak kok. Oh serius? Iya, mau bagaimana aja yang penting customer suka.
Nah, Oh gitu? Iya. Oke, boleh. Nggak masalah. Iya, nggak masalah. Yang penting customer kan suka kan. Bener juga ya. Iya. Oke, nah ini kan industrinya tuh sudah mulai menjamur ya di Palangkaraya. Iya. Artinya tuh bahwa teman-teman muda, pria-pria cowok-cowok gitu ya, Cowok-cowok. semua gitu. Udah tahu kalau mau potong rambut ke barbershop. Iya. Nah, untuk konvensional sendiri tuh masih banyak kah teman-teman yang main di situ? Banyak kok. Oh ya? Masih lumayan banyak juga, masih berimbang lah bahasanya. Yang konvensional juga dia punya marketnya sendiri. Oke. Yang barbershop juga mempunyai marketnya sendiri. Layaknya salon juga Iya. punya marketnya sendiri. Oke. Jadi- apa yang membedakan paling signifikan dari konvensional sama yang udah barbershop? Sebenarnya konsep usahanya aja sih. Oke. Kan ada yang mau yang simple dan sederhana aja. Iya. Ada yang mau yang kalau barbershop kan agak ribet kan. Harus pakai AC lah, harus pakai ini, lebih Iya. modernisasi lah gitu. Iya, iya. Ya selayaknya penginapan sama hotel lah, bedanya itu aja. Sama-sama tempat Tempat untuk cukur rambut. menginap gitu. Iya, untuk tempat tidur. Tempat tidur sama untuk potong Tempat cukur rambut sama. Pada prinsipnya itulah potong rambut ya nggak sih? Iya. Oke. Ini kalau kita lihat nih dari sekian lama waktu yang sudah dilalui dalam proses dari konvensional ke barbershop gitu, kok bisa sampai nyangkut ke Barber Battle Internasional di Bali? Ini ceritanya gimana? Ini di Bali ya eventnya? Di Bali eventnya. Oke, jadi itu adalah Barber Expo. Oke. Bentuknya 2 hari di Bali kemarin. Itu tuh dibuka pendaftaran. Nah, pendaftaran workshop, pendaftaran battle. Nah, workshopnya sudah. Alhamdulillah saya daftar battle-nya diterima saat itu. Oke. Udah, kayak Itu gitu aja. jalur informasi dari mana? Komunitas, Komunitas. sosial media juga Oke. pastinya. Ya udah itu, jalur informasinya. Nah ini kan banyak nih teman-teman kita yang juga barbershop, para Iya, capster di Palangkaraya Palangkaraya. gitu. Apakah mereka tuh kan ini event ya, event. artinya siapa boleh ikut, Siapa bebas boleh aja. ikut, bebas. Memang kebetulan Mas Andi ikut atau teman-teman juga ada yang ikut tapi belum lolos gitu, gimana ceritanya? Teman-teman ada yang ikut juga dari Palangkaraya berenam. Heeh. Cuman mungkin beberapa teman-teman di Palangkaraya masih punya kesibukan yang dia nggak ikut ke Bali mungkin saat itu. Oke, jadi akhirnya Mas Andi yang ikut ke Iya, sini gitu. dan teman-teman sebagian. Oke, ini internasional kategorinya tapi di Bali. Di Bali. Kenapa bisa internasional dia? Karena Bali bikin eventnya yang internasional, Oke. dihadiri oleh 15 negara. Oh, ini berarti beberapa teman-teman dari negara lain ikut di sini di Iya, Bali. di Bali. kebetulan. Oke. Ini kalau boleh tahu yang ada ketemu kenal itu dari mana teman-teman? Dari luar apa dari dalam? Dari luar. Dari luar. Negara mana aja yang ikut? Kalau Asia, yang paling terkenal dulu dah, Iya. Joshua Monaka dari Inggris, Oke. Jordan Tabakman tuh dari Australia, habis dari Belanda juga, aku lupa nama-namanya, dari Asia juga. Dari Asia juga. Ini sebuah privilege, sebuah kebanggaan bisa juara satu. Alhamdulillah. Apa sih sebenarnya yang dicari dari kompetisi ini sehingga bisa seorang Andi nih dapat kesempatan untuk mendapatkan juara satu? Oke, kemarin itu temanya adalah kreativitas. Oke. 100% kreativitas. Nah, saya sudah menyiapkan kreativitas dengan membawakan tema etnik Oke. Dayak saat itu. Kan udah infonya kan udah berbulan-bulan nih. Jadi 2 bulan itu latihan. Nah, juri mungkin punya pandangan kreativitas yang sangat unik ya. Jadi dia melihat saya membawakan kultur budaya mungkin menarik. Jadi terpilihlah jadi juara kemungkinan. Karena juri kan ada 6 tuh. Iya. 1 dari Indonesia, 5 dari negara lain. Oke. Jadi kurasa penilaian sangat objektif lah. Oke. Apa yang membedakan etnikal ini dengan bentuk potong rambut biasa? Peserta Apakah kita berkostum daerah ataukah hasil akhir dari hasil rambut? akhir sama kostum juga. Oke. Ya. Apa nih di rambut ini yang menjadi nilai plusnya ketika itu dinilai? Kalau model sudah pasti Dayaknya semangat Oke. outfitnya. Iya. Saya juga, cuman aku bikin tema itu aku adalah pelayannya panglima. Nah, Oh, gitu. oke. Jadi modelku tuh outfitnya lebih cetar. Nah, aku yang simple aja saat itu. Cuman aku bikin siluet burung enggang di bagian atas kepalanya. Oke. Ada sayap, ada paruh, ada tanduk, ada sayap burung, bulu burung enggang juga. Itu hiasan rambut atau rambutnya Enggak, yang rambut dibikin, dipotong juga, dibentuk gitu? dibentuk. Oh iya? Iya. Oke. Makanya latihannya berbulan-bulan. Terlihat simpel, cuman sulit, Rumit ya? rumit. Bikin sayap itu yang rumit, kan sayap vertikal. Iya betul.
Oh oke, nanti boleh di-insert kali ya, lucu banget ini. Jadi pengen tahu modelannya. Tapi ini inspirasinya ini datang dari mana? Apakah karena Mas Andi dari Kalimantan Tengah atau emang karena kita harus bawa sesuai dengan tempat kita masing-masing? Kenapa nggak dari tempat lain aja sampel desainnya? Kalau saya sendiri bukan orang Dayak. Cuman saya tinggal di Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Saya menyukai ini budaya. Oke. Jadi ya bawakan budaya itu di mana kita tinggal. Ini belajar berbulan-bulan selama 2 bulan untuk proses sampai ke sini tuh ada korban yang rambutnya harus mau dikerjain. Ada. Rela ikhlas gitu. Kan dibayar. Oh iya bener juga ya. Tapi mereka membantu untuk Mas Andi bisa mempelajari konsep pembuatannya ya. Iya benar. Habis dicukur latihan, aku benerin lagi rambutnya. Oh gitu. Oke. Ini berarti menarik ya karena bahwa suatu proses itu memang ada latihannya. Iya latihan. Tapi yang sebenarnya tuh rumit adalah latihannya, mengkonsepnya atau mengerjakannya. Di antara 3 ini mana yang lebih susah? Mengkonsep sih. Ah serius? Iya. Bukan saat mengerjakan malah? Ngerjakan sulit juga, cuman untuk dapat konsep itu yang lumayan penuh. Berapa hari nggak tidur juga, konsep apa nih, konsep apa? Karena saya ingat kata-kata Panji Pragiwaksono, sedikit berbeda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Oke. Nah, itu Sekalian ya, mencuat muncul ya. Sedikit berbeda. Gitu. Oke. Kalau selama proses lomba nih, itu beberapa tahap atau langsung satu kali? Langsung. 45 menit. Kita lagi proses nyukur, itu juri udah keliling. Juri udah nilai teknik, kebersihan, cara kita nge-create model kita gitu. Nah, setelah selesai 45 menit, juri keliling lagi untuk menilai gitu. Oke, berarti selama prosesnya tuh mereka ada workshop nggak sih? Ngasih workshop nggak sih sebelum mulai? Ada ininya aja, rules battle. Rules battle, oke. Berarti di saat proses itu rasanya tuh emang kita ditutorin, diarahin dengan bener ya, karena international event. Tapi saya mau nanya juga nih terkait dengan proses di sana. Itu kan berarti ada orang-orang lain juga yang ikut turut serta bantu gitu. Sama siapa aja ke sana kemarin? Kalau saya battle sendiri, konsep juga sendiri, semuanya memang sendiri. Cuman dari teman-teman Palangkaraya barengan, ada 6 orang. Dari Sampit berdua, jadi kami totalnya Berdelapan. 8. Yang lomba berarti? Sendiri aja. Itu official semua? Enggak, itu teman-teman dari komunitas lain, barber lain. Oke. Maksudnya barber di Palangkaraya juga. Oke, ini kan Mas Andi bertanding bersama teman-teman antar negara ya. Dan rasanya bisa unggul, apalagi jadi juara pertama. Kita tahan dulu, nanti. Nggak usah terlalu dijawab sekarang ya. Kita akan balik lagi nanti di Warta Bicara. Rasanya bersaing dengan teman-teman peserta dari negara lain, gimana? Sudah pasti nervous juga. Cuman aku pikir mereka juga pasti nervous. Karena? Kan mereka juga menghadapi negara lain juga kan. Oke. Jadi kurasa kita sama-sama nervous, jadi mencoba untuk tenang aja. Oke. Rasanya unggul di antara semua teman-teman para capster lainnya? Pasti bangga. Udah meneteskan air mata juga kan kemarin di panggung. Teman-teman yang support dari teman-teman dari Kalimantan juga lumayan haru juga kemarin. Ya, campur aduk. Haru Ada pernah kebaca nggak sih ini bakal jadi juara gitu? Ya sih. Aku aja kemarin kan nanti rencananya pulang dari Barber Battle tuh mau ku bikin di bio tuh udah ku tulis International Barber Battle gitu aja, partisipan. Ternyata Tuhan berkata lain. Ternyata champion. Champion ya. Oke. Ini berarti sebuah kesempatan. Ini membuka jalur lain nggak untuk ikut International Championship berikutnya, lainnya? Kalau mau ke Indonesia kayaknya iya. Masih boleh? Masih boleh. Masih boleh ya? Karena asal jangan setipe lomba yang ini juga ya? Batasan sih kalau untuk lomba, cuman kita aja milih-milih untuk menjaga ini, biar nggak jatuh piala. Teman-teman di Palangkaraya gimana ngerespon setelah Mas Andi dapat kesempatan ini? Alhamdulillah, Palangkaraya support semuanya juga senang. Mereka juga ikut senang juga. Senang ya? Senang juga. Ada kumpul bersama, sarasehan atau makan bersama gitu? Kalau itu aku sama timku aja, sama karyawan. Selamatan lah. Selamatan ya, oke. Saya nggak diundang selamatan ya. Nah ini kita balik ke desain sama konsep yang ada. Jadi ini unsur budaya Dayak dalam karya kreatif ini, apalagi di level internasional, apa yang membuat orang tertarik di saat penilaian dari jurinya?
Sebenarnya bukan sekedar cuman desain. Iya. Saya juga mencukurnya di bagian sampingnya ngikutin pola modern. Oke. Itu juga nilainya tinggi aku lihat. Terus ditambah sama etnik klasik. Oke. Gitu. Itu yang menjadi poin daya tarik ya. Iya. Oke. Teman-teman lain itu modelnya gimana sih kalau dari negara lain? Mereka Kita modern semua. modern semua. Modern semua. Karena yang juara 2 itu dari Thailand, juara 3 itu dari Mongolia. Oh itu emang semua Asia semua ya jadinya ya? Iya. Karena memang unik ya? Unik. Oke. Nah ini kalau ketika kita melihat bagaimana teman-teman, kan ini pasti tidak hanya juri dan peserta kan, ada nggak sih teman-teman lain para penonton yang akhirnya tuh approach Mas Andi mau dipotong juga dong, mau desain juga, di stylist gitu? Kalau itu sih nggak ada, cuman kalau di sana nggak ada, cuman ada beberapa dari teman-teman dari Bandung, dari Makassar itu kayak dia wawancara juga. Oh iya, Share menarik, juga ya menarik ininya. Dia buat konten dia sendiri. Kenapa membawakan tema ini gitu. Heeh. Apa yang mereka lihat? Apa perbedaannya dari apa yang biasa? Main mencolok banget kemarin. Oh ya? Mencolok banget. Oke. Dibanding semua peserta itu bagus semua, bagusnya di atas rata-rata. Nah, aku nih sedikit berbeda. Karena yang berbeda itu tadi ya. Iya. Thank you Mas Panji. Oke, baik. Nah, kalau ngeliat kemenangan ini, Mas Andi ada plan nggak untuk apa namanya buka workshop atau kolaborasi atau bikin akademi atau sejenisnya gitu? Udah boleh nggak sih? Udah sih, kalau akademi kebetulan kita sudah untuk barberku sendiri. Sebenarnya bukan akademi juga, lebih ke kursus cukur. Kursus cukur. Oke. Kalau untuk kolaborasi, nah kemungkinan kalau nanti diberi kesempatan ketemu sama pemerintah daerah, pemimpin kita, saya akan sampaikan pengen berkolaborasi dengan pemerintah, pengen ngadain pelatihan cukur secara gratis buat anak-anak muda yang putus sekolah, yang belum ada dapat kerjaan gitu, biar bisa terjun di industri barber. Oke, berarti ini kesempatan nih buat siapapun ya untuk belajar gitu. Benar. Mungkin kalau belajar bareng lebih seru kali ya. Iya. Oke, bikin seminar gitu kan? Boleh. Nah, ada plan nggak setelah ini mau ikut ke international event mana lagi atau event mana lagi gitu? Belum sih, tapi kalau event terdekat tuh Malaysia Expo, Asia. Oke. Asia Expo di Malaysia. Masih 50-50 sih. Bisa dong. Berarti kita harus approach nih. Tahu nih. Kita approach donatur nih ya kan? Ada brand yang modalin mungkin? Boleh. Kita ngobrol dulu karena itu bisa jadi satu kesempatan, semakin dikenali dengan prestasi akan semakin mudah untuk terbantu dan jalurnya. Mudah-mudahan. Oke, pertanyaan saya di luar dari catatan yang dikirim sama bos saya. Oke. Iya, bagaimana cara seorang capster itu memotong rambut? Common banget ini. Bagaimana cara memotong rambut? Itu Diri sendiri. Diri sendiri. Mohon maaf nih, harus Nah. jujur Anda ya. bener banget. Kalau barista kan dia bikin kopi dia Bisa, sendiri kan. Iya. Kalau cukur, Bendanya di kepala sendiri. iya. Kecuali dia nggak ada kerjaan, mungkin dia akan cukur dirinya sendiri. Gimana konsepnya? Ya, mungkin bagus. Mungkin Bisa nggak? Mas Andi bisa nggak? Nggak. Hah, serius? Nggak pernah coba. Oh ya, tapi dipotongin. Kan nggak bisa jawab kan? Kayak ngapain juga itu, motong sendiri gitu kayak. Iya kan biasa kan ada yang begitu tuh saking isengnya gitu. Seorang potong rambut Bisa sebenarnya sih, bisa. Cuman bagian belakang susah ya. nggak ada urgensinya juga sih motong sendiri. Kan ada misalnya punya karyawan, potongin dong, atau punya teman-teman potongin dong gantian gitu. Oh ya oke, berarti tanganmu hanya untuk orang lain, rambutmu dikerjain orang lain gitu. Gimana ya, motong sendiri itu kayak nggak ada kerjaan. Bisa buat konten biasanya. Bisa buat konten. Bisa. Oke, boleh. Nah ini kalau udah ngeliat event begini, ini kan kelasnya internasional ya. Mas Andi adakah keinginan atau pengen join kalau ada event-event yang sifatnya tuh nasional, lokal gitu-gitu, yang antar daerah gitu, masih pengen bergabung? Wah pasti. Bulan depan kami ini ikut event di Banjarmasin, workshopnya gitu. Nah, capster-capsterku atau karyawanku yang ikut battle-nya. Oh gitu, Mas Andinya nggak ikut? Nggak ikut. Kenapa gitu? Ikut. Ini mensupport tim aja. Oh oke, baik. Berarti ini tuh apa namanya membuka kesempatan untuk semua teman-teman ya. Iya. Nah, kita bicara masalah teman-teman muda ya. Generasi sekarang tuh adalah generasi yang sangat haus pengen tahu semuanya gitu. Iya. Apa kendala terbesar teman-teman muda saat ini yang dihadapin ketika mereka tuh masuk ke dunia bekerja lalu profesional gitu? Apa sebenarnya? Ini kan soft skill ya. Soft skill benar. Dan rasa dia mainnya.
Biasanya kan kalau anak muda sekarang lebih kreatif ya daripada anak muda yang zaman dulu. Nah, saya gitu ya. Lebih kreatif, dia banyak taunya juga, apalagi tentang sosial media. Sebenarnya, tapi kalau untuk lebih bekerja keras, kayaknya anak muda zaman dulu lebih kerja keras karena memang fasilitasnya kurang juga kan. Betul. Kalau sekarang kan fasilitasnya udah lengkap tuh. Yang Dan perlu pengalihan fokus sekarang lebih benar, banyak ya. Iya, pengalihan fokusnya tuh, nah itu yang lumayan membatasi untuk kreativitas anak muda. Betul. Banyak sampel yang bisa diambil, tapi kitanya lagi mengolahnya seperti apa kan gitu ya. Benar. Saking banyaknya sampel, akhirnya jadi malas juga bisa jadi. Itu, fakta. Iya nggak sih? Iya. Ini bagus nih, ini bagus gitu. Iya. Tapi, udahlah, nggak bisa nih kayak gini gitu. Iya. Ah, Seperti itu memang. memang seperti itu. Oke. Berarti kalau menghadapinya kayak gini gimana? Kan anggaplah ini Mas Andi adalah sebagai owner ya dari sebuah barber. Menghadapi teman-teman kita yang model seperti ini tuh gimana? Kebetulan kalau karyawanku rata-rata anak muda semua. Jadi biasanya aku suruh fokus satu tujuan aja. Oke. Apa tuh? Misalnya kayak industri barber. Kan ada nih beberapa karakter. Ada yang memang karakternya kompetisi. Kompetitif anaknya ya? Iya, kompetitif. Dia kuarahkan untuk menjadi juara. Oke. Alhamdulillah beberapa tuh udah juara berturut-turut. Oh ya? Iya. Oke. Juara 1, juara 2, juara 3, ada yang juara 1 berturut-turut. Itu. Kalau ada yang nggak berjiwa kompetitif tuh kuarahkan ke lain kayak, kan mengelola barber nih seperti ini, konten nih seperti ini gitu. Oh. Jadi tergantung karakter karyawan gitu. Jadi anak muda itu disuruh ini aja kayak mengerjakan yang dia kuasai. Oke. Yang dia pengen. Yang dia sukain ya? Iya, diarahkan ke situ. Oke, ini impact-nya ada nggak sih ke barber tempat Mas Andi sendiri setelah ikut event ini dengan sebelumnya? Ya, ada. Apa tuh? Penambahan follower Instagram. Oh ya? Itu pasti. Oke. Habis itu peningkatan customer juga. Oh ya? Yang dulu dipegang Mas Andi sama yang sekarang itu, mereka tuh put interest-nya banyak nggak sih? Maksudnya mempercayakannya tuh lebih jauh nggak sih ke Mas Andi? Apa sama aja untuk dipegang, di-handle gitu untuk rambut? Sebenarnya sama aja sih. Sama aja ya? Kembali lagi sebenarnya champion battle lebih penting champion di hati customer. Wah, cakep. Berarti sebenarnya itu ini adalah bentuk prestasi, tapi rasa memiliki dan mencintai customer itu lebih tinggi. Ini ya? lebih utama. Lebih utama ya. Oke, jago banget di iklannya. Tapi kalau mampir kemana sih? Aku beneran sumpah ke barbernya. Ini sekarang. Kan kita dekat tuh. Ya udah disepil aja lah. Di Pasar Kahayan. Dekat mana? Sebelah Ponsel, Indo Ponsel. Turun, Mendawai turun. Mendawai kan turun. Kita kan Di atas Pasar Kahayannya aja. di atas aja. Di atas aja. Deretan Bangkalteng. Oh iya baik, berarti tinggal di situ. Ada Ponsel, Indo Ponsel pas Iya. di sebelahnya. Di Ada namanya sebelah. Baberbi. Oh, Baberbi ya? Iya. Oke, berarti tinggal ke situ aja. Siap. Oke. Kita tuh harus sambil loh. Supaya lebih mengenali. Kita kan udah ngobrol nih tentang bagaimana ini apa bisa didapatkan gitu. Tapi kita kalau ngeliat nih dari bagaimana usaha Mas Andi gitu, dari ikut kompetisi, menang dan berhasil gitu. Apa yang harusnya sebenarnya lebih dijaga? Apa nih? Maaf, kadang ada orang kalau sudah juara gitu, dia meninggikan dirinya gitu. Jumawa. Itu gimana? Apa yang mesti dijaga dari seorang Andi? Kebetulan aku mempunyai istri yang support, selalu mengingatkan, gitu ya, untuk jaga perasaan-perasaan orang, jangan terlalu tinggi, jangan sombong gitu. Itu tetap menjadi seperti biasa lah. Teman bicara dan deal-dealan yang baik tadi ya. Iya, benar. Oke. Pesan buat teman-teman yang pengen masuk ke dunia profesi. Ini di luar dari timnya Mas Andi ya. Ini kan anak-anak baru yang tertarik gitu. Gabung di industri barbershop. Bebas mau mereka mencoba profesi sebagai caster gitu. Oke, buat anak-anak muda, sebenarnya apapun profesinya yang penting dijalani dengan sukacita aja. Fokus untuk pengembangan karir. Karena ke depan akan sulit kalau kita nggak fokus. Gitu aja. Itu aja. Fokus ya. Fokus. Banyak media pengalihan, kamu harus fokus sama dirimu sendiri. Benar. Oke, ini last questions. Pemerintah support nggak sih sebenarnya dengan adanya bentuk pencapaian ini? Sejauh ini? Sejauh ini alhamdulillah dari Pak Gubernur akan mengundang secara pribadi. Oke. Udah. Serius? Serius. Diskusi yang tadi tentang seminar dan workshop boleh ya? Boleh. Boleh sambil ya. Semoga nanti berjalan lancar Mas Andi dan sukses buat Barberbi-nya.
Dan buat teman-teman di sana juga terima kasih banyak. Siap. Kita tunggu gebrakan dan prestasi selanjutnya. Siap. Oke, terima kasih banyak. Warta Bicara sudah berdiskusi dengan salah satu yang menjadi kebanggaan dari Kalimantan Tengah. Kalau kamu mau berprestasi, fokus. Saya Cacan, sampai jumpa.